Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di hari ini kawan-kawan bersama Logbik Channel. Dan bagi kawan-kawan yang baru saja bergabung, saya ucapkan selamat datang. Bagi yang belum subscribe, ya silakan untuk subscribe. Terima kasih bagi kawan-kawan yang masih tetap setia pada channel ini. Oke, satu cerita misteri yang akan kita dengarkan bersama. Selamat menyimak cerita ini hingga selesai. Sejak sore tadi hujan turun dengan begitu lebatnya, dan aku putuskan untuk tidur lebih awal dari biasanya. Pada tengah malam, aku terbangun sebab kurasakan perutku lapar sekali. Kucoba untuk mencari makanan yang mungkin masih ada, tetapi semua nihil. Persediaan mie instan juga sudah habis semua, dan aku pun berpikir, dan kulihat waktu telah menunjukkan pukul 1 dini hari. Dari balik tirai jendela, kulihat hujan sudah mulai reda, tetapi udara dingin sepertinya akan menjadi suatu perintah bagiku untuk keluar mencari makanan yang barangkali masih ada pedagang-pedagang yang menjual makanan di malam seperti ini. Lolongan anjing di tengah malam seakan membuat diriku merasa merinding. Dan kata orang itu adalah suatu pertanda bahwa para setan sedang bergentayangan. Tetapi rasa lapar yang mendera perutku membuatku tidak peduli akan hal itu. Apalagi kulihat persediaan rokok yang kumiliki pun sudah habis. Dan ini membuat tekadku bulat untuk keluar pada malam hari itu, berkeliling kota Tanjung Pandan mencari penjual makanan yang barangkali masih ada. Dengan mengendarai sepeda motor, akhirnya aku pun menyusuri jalan yang biasa kulewati, dan tempat yang pertama aku tuju adalah pedagang ketoprak yang biasa menjual makanan di malam hari. Tetapi pedagang ketoprak yang biasa menjadi langgananku pada saat itu sudah mulai membereskan dagangannya yang mengisyaratkan bahwa dagangannya sudah habis. Dan aku pun dengan rasa kecewa mencoba untuk mencari ke tempat yang lain. Udara dingin yang kurasakan membuatku harus memperlambat kendaraan yang kukendarai, sebab terasa begitu menusuk dan menyakitkan sekali. Apalagi rasa di perutku begitu lapar. Ketika sedang asik berkendara sepeda motor untuk mencari makanan, tiba-tiba saja seekor kucing hitam melintas di hadapanku dan hampir aku menabraknya. Secara otomatis aku pun sontak langsung mengerem dan hampir aku pun jatuh. Tetapi setelah aku menoleh ke arah kucing tersebut, tiba-tiba saja kucing itu sudah tidak ada, entah pergi kemana, seakan menghilang secara misterius. Setelah suasana hatiku merasa cukup tenang, akhirnya aku pun melanjutkan perjalanan untuk menyusuri kota Tanjung Pandan, di mana barangkali ada pedagang yang menjual makanan. Tetapi setelah berkeliling hampir seluruh kota Tanjung Pandan, tidak satu pun yang masih buka ataupun sedang menjual makanan. Menghadapi kenyataan seperti itu, akhirnya kuputuskan untuk segera pulang. Tetapi aku pun teringat ketika aku juga sudah kehabisan rokok. Nah, kebetulan juga aku melihat ada satu warung yang masih buka. Dan aku pun langsung mampir ke warung tersebut untuk membeli rokok dan mie instan. Ya, aku pikir cukuplah untuk mengganjal perutku yang lapar di malam hari ini.
Baru beberapa puluh meter aku meninggalkan warung untuk berkendaraan menuju ke arah pulang. Tiba-tiba saja terjadi mati lampu dan itu sangatlah gelap sekali. Hanya penerangan dari motorku yang menerangi jalan. Sementara lalu lalang orang yang berkendaraan pun tidak ada aku temui. Untuk mempersingkat jarak waktu dan tempuh menuju ke arah pulang, aku pun mengambil jalan memotong, yaitu melewati suatu jalan yang dinamakan Tegil Kidakul. Dan memang jalan ini adalah jalan yang bertanjak, dalam bahasa Belitung adalah tegil. Dan di sana biasanya memang suasananya agak berbeda. Sebab jalan di tempat itu memang sangatlah sepi, apalagi rumah-rumah penduduk memang agak berjauhan satu sama lain. Ditambah lagi pada malam itu, suasana begitu mencekam karena mati lampu. Begitu melewati jalan itu, kurasakan sesuatu yang aneh. Meskipun dalam posisi jalan sedang menurun, tetapi kendaraanku terasa berat sekali. Dan yang lebih aneh lagi, suasana dingin yang tadi kurasakan tiba-tiba saja menjadi hangat. Dan yang lebih mencekam lagi adalah ketika aku mencium bau busuk sekali, seperti bau bangkai. Dan begitu aku menoleh ke belakang, ternyata motorku sudah ditumpangi oleh penumpang gelap, yaitu pocong. Sontak saja aku merasa sangat ketakutan sekali. Ingin aku berteriak, tetapi lidahku terasa begitu keluh. Rasa panik yang menderaku, rasa takut yang mencekam yang kualami membuat motorku sempat oleng dan akhirnya tiba-tiba masuk ke dalam got ataupun bandar. Aku pun terjatuh bersama dengan kendaraan motorku dan untunglah tidak ada luka yang terlalu parah, hanya lecet-lecet di tangan dan kakiku. Ku coba melihat sekeliling dalam keadaan kegelapan. Ku coba mencari sosok pocong yang tadi menumpang di kendaraanku, tetapi sudah tidak ada. Tetapi rupanya penderitaanku belum berakhir sampai di situ, sebab begitu ingin kunyalakan motorku, ternyata tidak bisa menyala. Dan hal itu membuatku semakin frustasi. Dengan perasaan yang antah berantah, akhirnya aku putuskan untuk segera menyingkir dari tempat itu. Dengan bersusah payah akhirnya aku coba mengeluarkan motor yang tadi berada di dalam got. Dan akhirnya motor pun kutuntun untuk mencari tempat yang mungkin agak lebih terang. Mencari pertolongan, barangkali ada orang yang lewat. Tetapi tiba-tiba saja hujan turun dengan begitu lebatnya. Kembali hujan seperti sore tadi. Sepanjang perjalanan aku begitu ketakutan. Basah kuyup, dingin, sepi. Dan itu membuat aroma yang sangat mencekam sekali. Sebab lolongan anjing terasa begitu memilukan dan itu membuat bulu kuduku semakin merinding. Dengan bersusah payah, aku pun menguatkan hati untuk terus menyusuri jalan yang gelap. Dan sebelum sampai rumah, untunglah lampu pun sudah menyala. Dan pada saat itu juga aku sempat bertemu dengan Pak RT. Dan beliau menanyakan kepadaku dari mana. Dan kujelaskan, aku ceritakan apa yang aku alami di malam itu. Kemudian Pak RT juga menceritakan bahwa 3 hari yang lalu sempat terjadi kecelakaan maut di tempat itu, yaitu di Tegil Kidagul, yang menewaskan 2 orang pengendara motor. Dan mereka konon menjadi arwah penasaran. Mendengar cerita dan penjelasan dari Pak RT yang pada waktu itu sedang ronda malam, aku pun begitu ketakutan. Nafsu makanku hilang
dan rasa lapar pun pergi entah kemana. Dan kuputuskan untuk langsung tidur saja pada malam hari itu. Tentunya dengan pengalaman yang begitu mencekam dan penuh rasa horor, membuat tidurku tidak karuan. Baik kawan-kawan semua, demikianlah satu cerita misteri yang telah saya ceritakan mulai dari awal tadi. Terima kasih juga kepada kawan-kawan yang sudah menyimak cerita ini hingga selesai. Dan saya berharap kita akan jumpa lagi dalam suatu cerita yang lain. Salam sukses dan bahagia dari Long Big Channel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, thank you, thank you.